Mengapa tidur setelah makan dapat memicu GERD? Jadi ketika kita tidur, terjadi adanya perubahan gravitasi. Mungkin kalau dibedakan antara kita sedang berdiri atau duduk, ada gravitasi yang menghalangi sebuah makanan itu untuk naik ke dalam kerongkongan dari isi lambung. Nah, ketika kita tidur ada perubahan gravitasi sehingga menjadi lebih datar. Yang kedua, pengosongan lambung itu membutuhkan waktu setidaknya biasanya 3-4 jam untuk sebagian besar orang normal. Akibatnya, ketika kita makan setelah kita tidur, otomatis ada isi asam lambung yang belum tercerna dengan baik, sehingga akibatnya isi asam lambung tersebut memiliki potensial untuk naik ke atas kerongkongan hingga ke tenggorokan hingga ke mulut. Yang ketiga, otot-otot kita juga rileks ketika kita tidur gitu. Jadi solusinya supaya kita tidak muncul gejala asam lambung ketika kita tidur, nomor satu adalah hindari makan setelah tidur. Berikan jarak untuk antara makan terakhir dengan tidur minimal dilakukan selama 3 jam. Yang kedua, kalau misalnya masih ada gejala asam lambung, boleh posisi bantalnya agak sedikit lebih ditinggikan. Yang ketiga, hindari makan makanan yang memicu asam lambung seperti pedas, asam, coklat, kopi, dan teh seperti itu. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar GERD. Nah, kalau Anda ada masalah nih ya di seputar perlambungan Anda, asam lambung yang tinggi, GERD, ataupun MAH dan lain sebagainya mungkin ya, yang ya mirip-mirip dengan hal itu, Anda boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Haris Sutanto, SPPD AIVOKA, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Oke dok, sebelum kita lanjut ngomongin GERD gitu ya, atau bukan asam lambung biasa gitu atau gimana lah gitu nanti terminologinya. Kita bahas dari asam lambungnya dulu dok. Gini, di masyarakat kita asam lambung kan itu jadi stereotip atau jadi stigma ya. Jadi pikiran buruk bahwa asam lambung adalah nama sebuah penyakit. Ya. Padahal sejatinya tadi dokter Haris menyampaikan bahwa setiap manusia punya asam lambung gitu kan. Nah, boleh dijelaskan nggak sih dok sebenarnya asam lambung ini dalam tubuh kita ini apa? Dan fungsi kenapa ada gitu ya, fungsinya untuk apa gitu. Karena selama ini kayak jadi di masyarakat kita asam lambung itu kayak sesuatu yang sangat buruk gitu. Karena ini jadi nama penyakit dan kalau ada asam lambung kayak orang ketakutan, waduh ada asam lambung nih. Padahal semua orang punya katanya, nah gimana tuh dok? Ya betul, jadi kalau yang menarik memang kalau pasien saya berobat pertama kali keluhan utamanya, dok saya punya lambung. Ya semuanya punya gitu kan ya, sebenarnya semuanya punya gitu. Iya. Jadi asam lambung itu sesuatu yang natural diproduksi oleh asam ya, oleh sel-sel yang produsen asam di lambung kita. Jadi memang lambung kita diciptakan sebagai produsen asam. Menariknya seperti itu. Jadi seperti organ-organ tubuh yang lain seperti mulut fungsinya menghancurkan makanan gitu ya, usus fungsinya mengalirkan makanan sekaligus menyerap makanan. Nah, kalau asam lambung ini fungsinya adalah untuk membunuh kuman-kuman. Nah, bisa dibayangkan kalau kita punya asam dengan pH 1 kita pertemukan dengan kuman. Ya seperti kita tahu kan kalau orang Indonesia makanan cukup ya kurang bersih lah gitu ya. Jadi iya lagi. Nah, dibandingkan kalau misalnya orang-orang di luar misalnya kalau kita bandingkan. Tapi kalau misalnya kita makan kenapa nggak semua orang menjadi sakit? Kenapa nggak semua orang jajan tiba-tiba menjadi mencret? Betul. Itu. Nah, itu salah satu proteksi yang diberikan oleh Tuhan buat kita adalah di asam. Jadi ketika ada kuman yang tercampur dalam makanan tersebut, dia bertemu dengan asam, dia akan luluh, dia akan hancur gitu. Karena kuman tidak didesain untuk tahan asam. Walaupun ada beberapa kuman yang bahkan bisa tahan dengan asam pH 1. Gitu. Oke. Berarti ini intinya adalah semua orang pasti punya asam lambung di dalam lambungnya. Betul, semua orang akan punya dan asam itu diproduksi oleh lambungnya sendiri. Bukan dari yang lain-lain, bukan organ lain. Oh, itu tuh kayak si lambung ini memproduksi si asam lambungnya itu apa dok, maksudnya kayak kan pasti secara kontinu ya, dia akan secara terus menerus gitu ya. Betul. Itu dia kayak oh ini kurang nih, saya produksi lagi gitu. Atau gimana dia ngerespon tubuh gitu? Betul, jadi kalau untuk asam lambung ini memang ada beberapa pemicu eksternal juga kadang-kadang. Jadi kalau ada namanya pompa proton atau sel dari asam lambung ini yang diteliti ternyata jadi pompa. Seperti pompa, benar-benar seperti pompa. Nah, pompa itu kan ada kencang, ada kecilnya. Nah, kencang kecilnya itulah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sifatnya eksternal. Nah, sebagai contoh kalau kita makan makanan yang iritasi ke lambung gitu ya. Mungkin kalau kita misalnya sedang stres, cemas, panik gitu ya, itu pompanya akan lebih kencang. Lebih gampang lagi kalau ingat mungkin kalau kita dulu pas sekolah, besok ujian nih. Hari ini kita mual-mual gitu kan karena produksinya banyak gitu kan. Bener lagi dong. Mayoritas pasti ngerasain seperti itu. Tapi besoknya habis ujian
hilang. Normal. Normal lagi. Mau interview kerja, mau presentasi. Nah, gitu. seperti itu. Jadi ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi produksi dari asam lambung tersebut. Hanya saja memang ini ngomonginnya soal keseimbangan antara produksi dengan aliran ke ususnya. Oh gitu? Betul. Oh. Karena asam itu akan dialirkan nanti ke usus. Jadi kalau dia ketemu makanan, dia dialirkan ke usus. Seperti itu. Jadi apa yang terjadi ketika asam lambung itu tinggi? Maksudnya produksi berlebih itu karena beberapa pemicunya tadi, sehingga dia bertahan di lambung tidak dialirkan ke usus karena belum ada makanan yang mau Dan ya mungkin potensi aliran ke bawahnya juga tidak terlalu baik. Misalnya pada orang-orang yang sering konstipasi, orang-orang yang tidak aktif gitu. Misalnya dia jarang bergerak, ususnya pun tidak mau gerak lebih bagus. Kalau kita tiduran mulu misalnya, kita pasti konstipasi kan. Betul. Rata-rata pasien saya yang saya minta untuk bed rest misalnya, mungkin dalam 3 hari pasti akan mengeluhnya hal yang sama. Dok, saya tidak bisa BAB gitu, karena saya hanya tiduran saja. Nah, jadi kalau usus kita nggak mau gerak ke bawah, aliran ke bawah untuk asam lambung pun akan menjadi tidak terlalu lancar. Sehingga potensial ketika lambung itu meregang, mungkin lambung boleh dibayangkan itu seperti babat sapi gitu ya, elastis gitu ya. Jadi dia kayak balon. Fleksibel gitu Dia ya? fleksibel, dia seperti balon. Dia akan terisi, dia akan mengembang. Nah, ketika dia mengembang itulah terjadi pelepasan hormon kenyang. Jadi yang sering kita rasakan pasti nggak mau makan. Karena kembung rasanya, karena penuh rasanya. Nah, dampaknya adalah ketika kita tidak mau makan, otomatis produksi tetap berlanjut. Betul. Nah, sampai nanti satu batasan, si balon ini tidak bisa terisi lagi, dia harus lepaskan gitu kan. Karena terlalu besar tekanannya gitu. Pasti isinya ada 2, satu bentuknya asam, satu bentuknya gas. Kalau ke bawah sulit, dia ke atas. Nah, itu yang kita sebut namanya GERD. Oh, nah GERD itu kan pasti hubungannya dengan asam lambung yang naik gitu ya, Betul. naik sampai ke atas seperti itu. Nah GERD itu sendiri akan selalu terjadi pada mereka yang produksi asam lambung berlebih kah atau gimana dok? Betul, dan ada beberapa orang yang memang basicnya gitu ya, dia memang produksi asamnya, misalnya dia mungkin faktor pekerjaan gitu ya, atau faktor lifestyle, paling banyak sih faktor lifestyle. Dia makannya mungkin terbiasa yang pedas, asam, kopi, coklat gitu ya, kan lifestyle kita sekarang nggak terlepas dari kopi misalnya kan, rata-rata seperti itu. Nah beberapa orang itu konsumsinya berlebih, over gitu ya. Nah akibatnya produksi asamnya ikutan berlebih juga. Gitu. Nah sampai satu batasan tertentu tidak bisa ditampung lagi, asam itu nggak muat lagi dalam sebuah ruangan lambung ini. Nah ketika dia dilepaskan itu yang kita sebut namanya sakit seperti itu. Jadi asamnya naturalnya ada memang dari basicnya. Itu tuh biasanya yang naik itu gara-gara banyak gasnya atau nggak sih dok? Kan orang kayak pikirannya kalau dia naik berarti kan ada yang dorong tuh atau gimana? Ya betul, jadi yang pasti kan kalau dalam sebuah ruangan tersebut selain ada asam, pasti terbentuk juga adanya gas gitu kan. Makanya tadi yang kita bahas di awal-awal di mitos atau fakta tadi kan salah satunya adalah makanan yang pembentuk gas gitu kan. Nah kalau udah ada asam, ada gas juga di dalam situ, otomatis ruangannya menjadi lebih terbatas. Nah memang biasanya yang paling pertama akan dilepaskan itu pasti bentuknya gas terlebih dahulu. Karena udara lebih ringan ya untuk naik ke atas, lebih mudah. Dia untuk melawan gravitasi juga lebih mudah gitu kan. Dia enteng masa jenisnya. Jadi biasanya manifestasi untuk orang yang mau GERD ini belum naik nih asam lambungnya, biasanya disendawa dulu. Dia akan melepaskan sendawa. Betul. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban dari si ruangan ini. Tekanannya udah terlalu tinggi, dia kurangin dulu sedikit. Tapi ketika gasnya sudah dikeluarkan, tapi produksi asamnya masih berjalan, otomatis nggak ada lagi yang bisa dikeluarkan selain asam. Nah, asamnya ketika naik baru muncul gejalanya. Nah ini ya beberapa gejala yang mungkin orang nggak notice gitu ya, bahwa ini ada akhirnya menuju ke GERD dan orang akhirnya menunda-nunda nih dok. Karena banyak yang mencoba beradaptasi dengan kondisi ini. Betul. Dan nggak ngerti nih ini jadi bahaya atau enggak, nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar GERD ya, atau asam lambung yang nggak biasa gitu ya, karena akhirnya bisa terjadi pada kondisi GERD. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita masih bersama dengan Dr. Haris Sutanto SPPD AFOK, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina
Cipinang, Bekasi. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi kan ngomongin gejala nih dok. Nah, gejala klinis itu yang khas itu apakah sesimpel cuman sendawa-sendawa aja? Orang kepikiran sendawa lagi angin banyak nih kali gitu ya. Banyak angin. Atau lagi menuju masuk angin. Atau kekenyangan kali gitu ya. Atau sebenarnya ada hal yang mungkin sendawanya gini, beda nggak? Kan sampai ada orang bilang gini dok, itu sendawanya itu bau lambung gitu ya, atau ngomongnya itu bau lambung mulutnya gitu. Itu menjadi gejala klinis atau tanda bahwa orang itu ada riwayat asam lambung tinggi nggak sih? Bisa jadi. Jadi ketika asamnya, kalau asamnya munculnya dari lambung, ya yang orang sebut bau lambung itu, gitu ya, seperti itu ya. Nah, tapi habis makan memang juga bisa sendawa, karena lambung kita kan basicnya ketika kita sedang bicara nih, kita ngobrol kayak begini, itu masuk udara ke dalam. Dimasukin sesuatu yang padat, gasnya keluar. Seperti itu. Kalau udah terlanjur masuk usus, keluarnya dalam bentuk ya kita bilangnya flatus atau kentut gitu ya bahasa ininya ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara soal GERD, baru disebut soal GERD itu adalah ketika adanya kenaikan bukan gas tapi asam. Nah, kita bisa bayangkan kalau asam bertemu lapisan yang tidak diciptakan untuk kena asam. Jadi manifestasinya akan dirasakan di sebelah sini kan, kalau kita bicara anatomi ini, lambung posisinya di sini. Nah, dia di atasnya. Jadi tengah-tengah dada biasanya. Itu yang kita bilang sebagai esofagus atau kerongkongan. Nah, ketika asam bertemu dengan lapisan yang tidak diciptakan untuk kena asam, akan terasanya panas. Makanya orang zaman dulu mungkin kalau kita belajar etimologinya nih, asal mula katanya, itu namanya adalah heartburn. Itu kalau dicari itu udah muncul di abad ke-14, itu dikatakan heartburn. Orang taunya kan mungkin zaman dulu di sini jantung pokoknya. Jantung terbakar. Gitu. Jadi merasakan seperti jantung terbakar. Makanya kalau sampai sekarang pun banyak pasien-pasien yang mungkin datang jam 3 pagi gitu ya, karena dia ngerasa rasa panas terbakar di bagian dadanya dia gitu. Terus dia ke IGD, dok saya sakit jantung, seperti itu. Banyak yang seperti itu, banyak kasusnya. Karena tidak bisa dibedakan untuk dengan jantung dan naiknya ke esofagus atau kerongkongan. Kalau naik lagi sampai ke tenggorokan, manifestasinya udah beda lagi. Nanti berarti dari sekitaran sini. Nah, paling sering biasanya kan dirasakan seperti rasa mual atau rasa batuk-batuk gitu. Jadi pingin dibatukin. Kalau naik lagi sampai ke mulut, baru yang rasanya di lidah. Karena indera perasa kita adanya di lidah. Oke. Jadi tergantung di titik mana dia sampai menyentuhnya ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa, di mana ini? Dengan Bu Yanti di Lampung. Bu Yanti di Lampung, mau tanya apa ke Dokter Haris? Silakan Bu Yanti. Iya, ini Pak Dokter nggak mau nanya, ini cucu saya ini umur 21, dia kena sakit GERD. Iya, saya mau nanya, tadi saya terlambat mengikuti, jadi saya nggak dengar. Pak Dokter minta tolong, bisa nggak jelaskan kenapa orang bisa kena GERD, itu asalnya dari mana, dan kenapa gitu. Terus saya mau nanya juga tentang pengobatannya kayak mana gitu. Iya, itu akan mewakili pertanyaan itu saya juga. seumur hidup diderita apa begitu, Pak Dokter? Oke, berarti ada cucunya usia 21 kok kena GERD gitu ya, masih muda gitu ya. Nah, sebenarnya penyebabnya apa gitu ya? Oke. Iya, GERD itu kenapa gitu? Itu kenapa bisa kena sakit GERD itu kenapa gitu? Oke. Ada lagi, Bu? Itu aja? Iya, itu pengobatannya kayak mana dan juga apakah seumur hidup GERD itu menyertai terus? Oke. Sudah jelas, Dok? Iya. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Iya. Baik, terima kasih Bu Yanti yang ada di Lampung yang perhatian sekali sama cucunya nih ya. Umur 21, Dok. Nah, ini kayaknya umur-umur Gen Z ya. Yang sekarang mungkin ini tadi kan dokter ngomong stresor ya, stresornya banyak gitu ya. Mungkin anak-anak zaman sekarang itu dengan beban kerja dan lain sebagainya, apalagi minim healing katanya gitu ya. Sehingga salah satu yang mungkin dirasakan oleh banyak Gen Z atau anak-anak muda ya, tidak terkecuali adalah asam lambung yang tinggi atau GERD. Nah, ini kebetulan cucunya Bu Yanti umur 21 kena GERD. Bu Yanti bertanya-tanya kenapa ya gitu. Mungkin di usia Bu Yanti sekarang Bu Yanti nggak pernah kena GERD kali ya gitu. Tapi kalau cucunya 21 kok kena GERD, apakah penyebabnya apa? Biar mungkin dibenahi kali sama Bu Yanti, dan apakah bisa seumur hidup gitu dong? Ya, jadi memang belakangan kalau GERD itu memang tidak memandang usia ya kelihatannya Mas Raden ya. Kelihatannya memang justru banyak kan anak-anak muda sekarang. Iya. Karena lifestyle ya, stresornya cukup banyak. Kerjaan sekarang kan menuntutnya cepat, serba instan gitu kan, semuanya harus selesai cepat. Nah, belum lagi kita bicara soal konsumsi. Sekarang coffee itu kan lifestyle gitu kan ya. Kopi itu sebuah gaya hidup. Jadi banyak kan konsumsi seperti itu. Nggak makan misalnya, terus tiba-tiba konsumsi kopi. Belum kita bicara soal makan makanan viral yang bentuknya pedas gitu ya misalnya, level 100 misalnya. Nah, hal-hal tersebut
ya sebenarnya kita nggak bisa bicara A karena B gitu. Jadi bukan misalnya kalau batuk karena COVID, misalnya kayak gitu dulu gitu ya. Tapi ini kita bicara soal multifaktorial. Jadi penyebabnya bisa A karena B, karena C, karena D. Ya mungkin pola makannya nggak teratur, mungkin karena dia sering makan pedas, dia sering makan asam, mungkin stresor pekerjaan juga cukup banyak gitu. Itu adalah penyebab-penyebab dari GERD. Nah, soal pertanyaan tadi kedua, soal apakah GERD itu bisa disembuhkan? Ya tentu semua penyakit pada dasarnya ada solusinya gitu ya, ada obatnya. Tapi prinsip paling dasar yang mesti kita ubah pola pikir untuk tata laksana dari GERD ini adalah nomor satu bukan obat gitu. Karena banyak di masyarakat merasanya ya sakit ya harus minum obat. Iya, sakit ya obat gitu ya. Ya, obat boleh tapi di lini sekian. Jadi pola pikirnya agak kita ubah sedikit. Untuk tata laksana pertama itu adalah perubahan dari pola lifestyle. Nah, yang dianjurkan untuk pertama untuk orang dengan GERD itu adalah pola makan. Yang dianjurkan itu adalah small and frequent, sedikit tapi sering. Nah, jadi tapi bukan menambah porsi. Kenapa? Karena kalau kita nambah porsi, kita menambah kalori, kita jadi gemuk. Kalau kita gemuk ada perut, bayangkan ini balon, di depannya ada lemak. Dia akan mau ngembang, ketahan sama lemaknya. Gitu. Nah, jadi diusahakan tidak menambah porsi, tetap porsi yang sama, tapi terbagi. Misalnya porsinya porsi besar, biasa kita kan makan nasi uduk gitu misalnya ya, pagi-pagi jam 7. Saya itu dong. Tapi nanti makan lagi mungkin jam 1 gitu kan. Nah, betul. itu cukup jauh gitu. Pengosongan lambung hanya butuh orang sehat rata-rata 3-4 jam. Mau makan sedikit, mau makan banyak. Jadi artinya kalau makan jam 7 banyak langsung jam 10 jam 11 udah kosong. Isinya sisa asam. Nah, itu yang punya potensial juga untuk bikin reflux gitu. Nah, jadi solusinya adalah dibuat porsinya kecil, tapi makannya sering. Jadi dalam satu porsi yang besar itu kita makan, bagilah dalam beberapa kali makan. Itu. Ini yang kita sebut small and frequent. Satu itu. Yang kedua, jenis makanannya. Kalau jenis makanan mungkin sebagian besar dari kita udah cukup paham gitu ya. Pedas, asam, coklat, kopi, teh. Itu semua makan-makanan yang memicu asam lambung gitu. Iritasi ada yang bentuknya asam ya tambah asam gitu kan, pedas buat iritasi gitu kan, kopi ya sifatnya asam gitu. Yang ketiga adalah aliran ke bawahnya harus baik, yang tadi saya bahas bahwa aliran dari lambung pasti nyasarnya ke usus, nggak ada lagi lubangnya gitu. Jadi buatlah ususnya aktif. Nah, gimana cara supaya ususnya aktif? Utamakan perbanyak minum air, perbanyak makan serat, perbanyak olahraga, jangan rebahan mulu gitu. Salah satu yang membuat kenapa di eranya anak-anak muda sekarang itu karena mereka nggak aktif. Kebanyakan kita kerja depan komputer sekarang. Hanya duduk saja, pulang, udah tidur. Gitu, nggak ada olahraganya sama sekali. Nah, ususnya menjadi nggak aktif, aliran ke bawah asam lambungnya juga menjadi nggak baik. Gitu. Itu yang menjadi paling pentingnya. Nah, terus yang keempat terakhir adalah stress management. Itu yang tadi kita bahas juga di awal. Betul. Jadi 4 faktor itu yang mungkin bisa dilakukan di luar dari obat-obatan. Oke, ya semoga ini menjawab pertanyaan Bu Yanti untuk cucunya yang umur 21. Pola makannya dijaga, small and frequent ya. Jadi yang kecil-kecil aja porsinya, tapi sering dibagi aja. Misal sehari 1 kilo gitu, bahasanya gitu kan. Dibagi jadi biasanya setengah kilo, berarti dibagi 4 kali, seperempat gitu maksudnya ya. Jadi tinggal dibagi aja dari porsi yang biasanya nih untuk cucunya ya. Sama kemudian bergerak, berolahraga, stress management, mungkin ya healing sebentar lah ya, sama jangan terlalu overthinking juga kali ya. Semoga dia bisa menjawab pertanyaan Bu Yanti yang ada di Lampung dan semoga sehat selalu bersama keluarga dan cucung tercintanya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saat ini. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saat ini dan kita masih membahas tema kita hari ini bukan asam lambung biasa nih ya, disebut dengan GERD. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Haris Sutanto SPPD AIVOKA, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Dok, sebelum lanjut nih ya, tadi kan sudah disebutkan ada kayak GERD, asam lambungnya naik sama MAH. Nah mungkin orang itu agak rancu nih dok, maksudnya kayak dari ketiga ini atau mungkin GERD dan MAH itu sendiri kan kondisi yang sebenarnya sama, beda atau gimana sih dok? Istilahnya sebenarnya banyak istilah awam ya yang mungkin tercampur-campur juga. Seperti misalnya kalau kita tahu masuk angin gitu ya. Iya betul. Yang
kalau gitu ya, sendawa gitu, bilang masuk angin gitu kan. Itu juga mungkin salah satu gejala dari asam lambung gitu ya. Tapi terminologinya begini, kalau masuk angin nggak ada ya terminologi di ini nggak ada. Medis ya? Medis nggak ada. Itu mungkin istilahnya adalah dispepsia atau gastritis yang kita bilang mah gitu ya istilahnya. Kalau kita mah juga sebenarnya nggak ada. Mah itu istilahnya nggak nyaman di ulu hati biasanya manifestasinya. Tapi yang paling dekat biasanya adalah namanya dispepsia atau gastritis akut. Jadi itu biasanya korelasinya ada luka di lambung yang bertemu dengan asam. Jadi nyeri perih. Kayak bayangin aja lah yang tadi saya sebutkan, kalau luka ketemu dengan cuka lah gitu. Cuman posisinya di ulu hati di dalam. Itu sakit sekali. Nah, itu yang sering dibilangnya mah gitu ya. Sakit mah, nah, mungkin itu. Jadi terminologi awamnya sih itu biasanya mah atau masuk angin gitu. Tapi kalau kita bicara soal secara umum, kita baginya dua. Satu disebut gastritis atau dispepsia ya, itu adalah rasa tidak nyaman, posisinya di sini di ulu hati, posisinya di lambung. Kalau gastritis asal katanya dari gastro itu adalah lambung, itu adalah radang. Jadi radang pada lambung. Nah, jadi istilahnya adalah radang pada lambung. Nah, pembuktian pasti sebenarnya ya kalau beberapa kasus saya refer buat endoskopi, kita intip dalamnya luka. Itu pembuktian pastinya, cuman nggak semua orang kita rujuk seperti itu. Nah, kalau GERD itu adalah panjangannya gastroesophageal reflux disease. Gastro itu lambung, esophageal itu esofagus, kerongkongan, reflux itu naik, disease itu penyakit. Jadi penyakit asam lambung naik dari lambung sampai ke tenggorokan. Minimal di sini atau bisa lebih tinggi lagi. Gitu. Itu namanya GERD. Gitu. Sebenarnya kalau secara terminologi nanti banyak lagi. Ada yang sebut erosif, ada non-erosif gitu ya. Ada beberapa yang bikin luka, ada yang nggak bikin luka gitu. Jadi mungkin itu. Kalau secara istilah awam dibaginya mungkin simple ya. GERD sekarang kayaknya rasanya udah cukup awam ya. GERD semua orang mungkin udah tahu ya. Satu lagi mungkin sama mah. Kalau mah itu ya gastritis, nyeri ulu hati. Itu terminologinya gitu. Tapi secara medis nggak ada. Secara medis nggak ada ya. Tapi kalau semisal akhirnya itu terjadi pembiaran nih dok ya, GERD itu terus terjadi pembiaran, ada nggak sih kayak the worst scenario atau komplikasinya, atau kayak tadi ya dokter kan sempat mention juga ada istilah heartburn karena mungkin kerasa panas dan orang mengidentifikasi ini sebagai sakit jantung gitu ya. Betul. Dan belakangan itu pun banyak di kita, terutama di Indonesia itu agak rancu nih, ini sebenarnya GERD atau jantung, karena ada mungkin public figure yang orang bilangnya GERD, nah ini sebenarnya jantung gitu, itu gimana? Ya, nomor satu, GERD tidak pernah membuat orang meninggal. Itu bagian paling penting. Tidak ada orang meninggal karena GERD. Gitu. Jadi memang sering tertukar-tukar nih antara serangan jantung sama GERD. Mungkin beberapa public figure ya, basicnya dia punya GERD ya, namanya mungkin tekanan kerjaan seperti itu ya. Jadi GERD-nya dia punya basicnya, dia mengeluh hal yang sama lagi, heartburn mungkin. Nah, dia pikir itu adalah GERD. Tapi ternyata itu adalah serangan jantung, itu bisa. Nah, untuk membedakannya sebenarnya perlu dilakukan pemeriksaan. Kalau di rumah sakit kita punya EKG, elektrokardiogram. Kita rekam irama jantungnya, ternyata bagus irama jantungnya, bukan jantung masalahnya, seperti itu. Itu untuk membedakannya. Gitu. Oke, jadi untuk membedakan mana ini yang GERD ataupun mana ini yang ada hubungannya dengan jantung seperti itu ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa. Saya bacakan ya dok ya, ini dari Ibu Gita. Dok, saya sudah lama mengalami GERD dan harus minum obat setiap hari. Apakah ada efek samping dari pemakaian obat jangka panjang dok, dan kira-kira obat apa yang aman? Oh emang kalau GERD tuh harus minum setiap hari? Maksudnya tidak by symptom dok atau gimana? Ya. Jadi untuk tata laksana GERD ya tetap saya selalu bilang pola pikirnya kembali lagi nomor satu lifestyle modification dulu gitu ya, modifikasi gaya hidup. Tapi ketika gagal ya memang itu ada tempatnya obat di situ. Nah untuk obat seringkali kita menggunakan mungkin satu obat, mungkin kombinasi obat, itu tergantung dari berat tidaknya gejala si pasien tersebut. Mungkin kalau kita runut di awal berkembangnya obat, tadi yang saya cerita di tahun 70-an orang ketemu hanya dengan asam ketemu basah gitu ya, antasida namanya. Tapi ternyata kok asamnya surut, tapi kok sakit lagi gitu. Kok nggak enak lagi, asamnya naik lagi. Ternyata ada yang ketemu pompanya gitu kan. Nah, ketemulah obat-obat yang generasi baru lagi yang stop pompanya tersebut. Nah, belakangan makin berkembang, tapi diketahui bahwa ternyata itu nggak bikin pH-nya sampai 7 gitu kan. Nggak mungkin juga, karena nggak bagus juga. Kalau pH asam lambung 7 ya otomatis fungsinya udah nggak ada lagi. Betul. Nah, pH itu disarankan targetnya itu adalah sampai di atas 4. Nah, untuk bisa menyembuhkan luka, kalau di dalam lambung kita punya luka, supaya bisa luka itu menjadi kulit lambung lagi, itu dibutuhkan waktu setidaknya secara teori itu 8 minggu dengan pH di atas 4. Jadi untuk pengobatan GERD itu atau gastritis itu butuh waktu paling cepat 8 minggu secara teori. Bisa dicapainya, tapi apakah harus obat seterusnya? Ya belum tentu.
Siapa tahu ada orang yang lifestyle-nya berubah 180 derajat, tiba-tiba dia menjadi lebih baik, makannya lebih teratur, stres manajemennya tidak ada, gitu. Udah jadi bagus, tadinya banyak stresnya, itu bisa aja pH-nya tercapai tanpa butuh bantuan obat. Tapi buat orang-orang yang mungkin gagal dengan perubahan pola hidup, kita akan mulai dengan pengobatan paling cepat biasanya 8 minggu. Paling cepat, tergantung dari masing-masing sih pasiennya. Oke ya, jadi kurang lebih di 8 minggu tergantung kondisi pasien masing-masing karena akan sangat berbeda sekali kondisinya secara personal ya antara pasien satu dan pasien yang lainnya ya. Oke, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Ibu Gita dan semoga sehat selalu. Ingat Bu Gita, jangan melulu bergantung pada obat, ada tempatnya sendiri. Yang penting sekarang adalah perbaikan pola hidup ya. Lifestyle-nya diperbaiki, pola dietnya, pola olahraganya, stres manajemennya, aktif bergeraknya ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Gita dan semoga sehat selalu. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saati. Baik, masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar GERD alias bukan asam lambung yang naik seperti biasanya ya. Ini ada kondisi medis tertentu. Kita masih bersama dengan Dr. Haris Sutanto SPPD AIFOKA, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Oke, Dok, kalau kita ngomongin pengobatan tadi kan sedikit banyak juga sudah dokter sampaikan ya bahwa pengobatan dengan minum obat itu di lini kesekian. Karena yang pertama harus adalah kita shifting the lifestyle ya. Jadi pola hidupnya itu harus dibenerin, mulai dari makannya dijaga, kesehatan pikirannya juga, kesehatan fisiknya gitu. Nah, tapi kalau kayak perkara obat mungkin ada relate-nya juga dengan pertanyaan DM tadi gitu ya. Obat itu tuh jadi meskipun ada standarnya kayak 8 minggu gitu ya. Itu tuh setelah akhirnya lepas dari 8 minggu itu kan pasti ada risiko kekambuhan lagi tuh, Dok. Nah, apakah akan diulang lagi 8 minggu lagi atau by symptom saja ketika muncul baru minum obat setelah hilang oke lepas atau gimana? Ya, sebenarnya ini tergantung dari gejala klinis masing-masing karena sekali lagi kalau kita bicaranya soal GERD gitu ya. GERD itu sekali lagi bukan ngomongin sembuh nggak sembuh nih yang tadi saya bahas di awal. Tapi GERD itu ngomongin keseimbangan si asam tersebut. Dia cukup ke bawah alirannya, produksinya nggak terlalu banyak ya kita nggak butuh obat yang menahan asam. Gitu. Tapi kalau misalnya produksinya banyak dia bisa reflux waktu-waktu. Bahkan pakai obat pun ada fase-fasenya dia akan kambuh gitu. Bisa jadi ada beberapa kasus. Makanya obat terus berkembang gitu. Tapi kalau kita bicara soalnya gastritis yang seperti tadi kita bilang gastritis itu ada luka gitu ya, luka di lambung. Luka itu sembuh ya mungkin bisa teorinya 8 minggu. Tapi apakah sembuh asamnya tidak reflux ke atas? Nah, itu tidak jaminan. Oh, betul. Makanya saya bilang itu selalu perubahan di pola pikirnya adalah tata laksana lini satunya adalah perubahan lifestyle. Karena bisa saja lambungnya kita sembuhkan tapi tidak disertai perubahan lifestyle, dalam beberapa minggu dia akan kembali lagi. Betul. Seperti itu. Berarti dengan kondisi bahwa orang ini minum obat tapi nggak memperbaiki lifestyle, masih ada kemungkinan akan kambuh terus dong? Jelas, akan berulang-berulang terus. Karena sekali lagi dia ngomonginnya bukan soal sembuh nggak sembuh nih. Ini ngomongin soal asamnya nih. Asamnya memang ada di dalam. Gitu. Apakah asamnya banyak? Perlu sampai terbang ke atas atau nggak perlu gitu. Bicaranya seperti itu. Oke, sama satu lagi nih, Dok. Orang kan kepikiran kayak, "Dok, saya nggak mau minum obat." Ini kebalikan ya. Ada orang yang benar-benar menggantungkan dirinya pada obat karena agak quote-unquote bandel nih ya untuk jaga pola hidup. Ada yang benar-benar kayak mencoba menghindari si obat itu sendiri dengan, "Oke, Dok, saya mau penanganan awal dulu deh," gitu ya. Ketika memang terjadi si refleksnya itu sendiri. Untuk penanganan sendiri nih, Dok. Kalau kita ngomongin ya shifting the lifestyle yang lebih baik gitu ya. Itu bisa nggak sih penanganan awal dulu ketika mulai reflux itu sendiri atau gimana? Biasanya kan reflux itu paling sering ya kejadiannya itu adalah ada pemicunya. Misalnya kalau paling banyak kejadian itu malam hari. Ketika posisi kita sedang tidur berbaring datar, gravitasi hilang gitu di situ. Jadi asam itu akan naiknya lebih mudah tinggal begitu aja. Nah, belum lagi kita bicara soal katupnya lambung yang biasanya sudah mulai melemah gitu-gitu. Jadi penanganan awal biasanya kalau terutama terjadi malam hari, ya atur pola napasnya, terus posisinya nggak ditinggikan. Gitu. Itu yang akan mempengaruhi. Kalau ada stresor, misalnya orang lagi, ada beberapa pasien saya yang lagi cemas, baru muncul asam lambungnya, hilangin cemasnya. Gitu. Bahkan obat-obatan biasanya juga nggak akan terlalu berpengaruh selama masih ada si pemicunya. Orang yang masih stres terus dikasih obat, produksi asam ditahan, tapi produksinya
nambah lagi gitu karena si pemicunya masih ada. Jadi akan menjadi sia-sia di situ. Nah itu dokter ngomongin cemas saya jadi inget ya karena beberapa orang itu ada di media sosial banyak itu yang selalu mengaitkan GERD dengan anxiety disorder dok. Itu kayak mana yang muncul lebih dulu sih dok sebenarnya? Ada kita bagi dua nih sebenarnya. Kalau secara bahasa medis ya dispepsia rasa tidak nyaman di lambung itu ada kita bagi dua. Yang pertama namanya organik. Organik itu adalah faktornya adalah problem di organ. Pembuktian pastinya endoskopi sebenarnya dimasukin selang, kita lihat ada masalah gak? Ada yang bentuknya benjolan, ada yang bentuknya luka, tapi kalau secara pengalaman kecil jumlahnya, mungkin di bawah 10% dari seluruh kasus. Ada satu lagi yang kita sebut fungsional, jadi fungsi. Jadi banyak pasien-pasien yang datang berobat, saya kirim, ya coba deh lihat endoskopi karena nggak sembuh-sembuh gitu ya, kita lihat aja isinya apa gitu. Ketika kita lihat isi lambungnya, bersih, banyak kasusnya. Ternyata itu adalah fungsional, jadi artinya produksi asamnya berlebih tidak disertai dengan aliran yang cukup baik. Akhirnya dia reflux ke atas. Gitu. Oke. Jadi memang ada beberapa kondisi seperti itu ya. Jadi intinya adalah kalau orang mengalami si GERD itu sendiri, ada juga yang gini dok, minum air hangat. Ya. Itu sebenarnya bisa mengobati atau menenangkan lambungnya sih ya dok? Sebenarnya tidak menurunkan pH, tapi untuk beberapa orang minum air hangat itu membuat perasaan rileks ya, sebenarnya kan. Betul, jadi ketika dia minum air hangat rileks, tegang ototnya jadi sedikit berkurang, jadi lebih rileks, terus duduk dia jatuh ke bawah asamnya kan. Nah, tapi tidak menurunkan pH, karena air itu pH-nya 7. Rata-rata air minum tuh pH-nya 7. Jadi artinya dia pH-nya netral. Dia tidak akan membuat asam itu yang dari pH 1 akan menjadi pH 7 langsung gitu. Gitu. Oke. Jadi apapun kondisi Anda ketika Anda mengalami GERD, ya tadi ya penanganan awal Anda bisa coba di rumah. Kalau akhirnya tidak ada perbaikan, Anda harus segera ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan sembari Anda minum obat juga harus disertai dengan perubahan gaya hidup Pola ya, dok, hidup, yang lebih baik gitu ya. Makannya dijaga. Kalau sekarang kan lagi konten-konten mukbang tuh dok yang pedas-pedas. Nah itu harus dijaga ya. Jangan sampai gara-gara ingin konten, ingin banyak views, akhirnya mengorbankan lambung Anda. Olahraga jangan lupa dan pastinya stress management, jangan terlalu overthinking. Kalau sedikit kayak banyak burden di pikiran, healing sedikit lah ala-ala Gen Z ya. Terima kasih dok. Sama-sama. Semoga ini menjadi bekal kita semuanya bagi Anda terutama yang punya riwayat GERD. Terima kasih dok, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Hermina Bekasi. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Haris, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Radha Sumit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat jaga kesehatan lambung Anda supaya nggak mengalami GERD. Sampai jumpa.